Maaf, saya atur rekaman ini. Iya. Ya. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita sama-sama membaca Galatia pasal 6 ayat ke-7 dan 8. 7 dan 8. Boleh ikut sama-sama dengan saya bacanya. 1, 2, 3. Jangan sesat atau jangan tertipu. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat yang ke-8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya atau hawa nafsunya akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Pagi ini kita mau lihat soal tabur dan tuai. Sebab dan akibat. Kita lakukan sesuatu, kita tabur, kita akan terima akibat. Itu sebabnya disampaikan dalam ayat 8 dua cara untuk menabur. Menabur dari nafsu, kepuasan untuk memuaskan kedagingan ini, memuaskan nafsu, kita akan binasa. Tetapi menabur dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan alami hidup yang kekal. Tentunya kita pilih yang kedua. Amin. Pilih yang kedua. Tadi Bapak Licuan nyanyi tadi, bertekad untuk pilih jalan sempit. Pilih jalan yang sempit. Kita bertekad. Memang tidak mudah, tetapi kita bertekad. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat nih, hati-hati menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Maksudnya begini, kalau kita masih hidup sampai hari ini, Tuhan percayakan kita punya sesuatu, punya kemampuan berpikir dan berbicara, punya kemampuan untuk berbuat apa-apa, punya harta untuk berbuat apa-apa. Itu kesempatan Tuhan berikan kepada kita, tapi tetap diingatkan untuk hati-hati menggunakannya. Menggunakan mulut yang mampu berbicara, cara berpikir yang bagus, harta yang Tuhan beri, berkat yang kita terima dari waktu ke waktu. Kita hati-hati menggunakannya karena kita cuma ada di dua hal ini. Menggunakan dengan nafsu atau menggunakannya dalam tuntunan Roh Kudus. Yang satu binasa, yang satu menuju hidup yang kekal. Kita pastikan bahwa hidup kita dari hari ke hari menabur secara benar. Ini yang penting. Ini yang penting. Saya tidak bermaksud untuk saudara menabur keuangan di gereja sampai kami bisa hidup mewah. Tidak. Tapi saya terbeban, saya rindu supaya saudara dan saya tidak binasa karena salah menabur. Hampir semua kita sudah alami berkat Tuhan. Atau semua kita alami berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari. Nah, jangan sampai berkat yang kita terima itu kita salah gunakan. Sehat yang kita alami, kita salah gunakan. Dan hal-hal lain kita lihat sebentar. Hati-hati menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Menabur itu artinya kita berbuat sesuatu. Kita berkata-kata itu juga menabur. Kita maki orang, itu kita menabur makian. Kita cerita dusta, ngomong bohong, kita menabur dusta. Tinggal menunggu kebinasaan. Kita lihat di negara ini pun
dan di gereja pun banyak dusta disampaikan, seakan-akan itu kebenaran. Dusta ada di mana-mana. Ada di gereja, ada di pemerintahan, ada di mana-mana. Kalau di kehidupan berbangsa dan bernegara kita lihat dusta disebarkan kemana-mana. Dan termasuk di gereja juga. Banyak dusta disebarkan untuk cari keuntungan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, menabur artinya kita berbuat, kita berkata-kata, kita berencana. Itu menabur. Kita tetapkan satu rencana, rencana jahat atau rencana baik. Itu menabur. Merencanakan, menghasilkan sesuatu dalam rencana, tinggal dilakukan. Hati-hati berencana. Supaya rencana kita itu rencana yang ada dalam kehendak Tuhan. Itu. Nah, Mazmur 62 ayat 13 baca sama-sama. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ingat baik-baik, semua keputusan kita untuk melakukan sesuatu, semua keputusan kita untuk berbicara sesuatu, kita akan terima balasan dari Tuhan. Taburan yang benar ada balasan yang baik. Taburan yang tidak benar ada balasan yang tidak menyenangkan. Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan akan balas semua. Mulai dari anggota gereja, pendeta, pimpinan gereja, sampai kepada orang-orang yang ada di bangsa ini. Tuhan akan urus. Tuhan balas dusta yang disebarkan di bangsa ini. Tuhan akan balas. Ada orang yang terlalu berani bicara dusta, seakan-akan itu kebenaran. Tuhan akan urus. Saya berdoa dari hari ke hari, biar kiranya supaya bangsa ini belajar takut akan Tuhan. Dan saudara dan saya yang ada pagi hari ini, kita mau belajar takut akan Tuhan. Amin. Hormati Tuhan dengan keadaan saudara. Berkat, keuangan, materi, kekayaan yang Tuhan percayakan ke saudara. Kesehatan. Perhitungkan baik-baik untuk cara kita menggunakannya. Saudara, hidup sewaktu-waktu berakhir loh. Hidup sewaktu-waktu berakhir. Itu sebabnya saya tidak pernah sesalkan untuk pakai itu mobil yang Tuhan percayakan ada di tangan kami. Maaf, itu Ibu Nelvin yang tahu. Saya tidak pernah nagih kalau ada teman-teman hamba Tuhan mau ikut ini, ada acara. Saya tidak pernah, urunan. Bagi urunan uang solar atau uang apa. Tidak. Saya ingin gunakan dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, di hadapan setan, dan di hadapan manusia. Tandai ini saudara. Kalau enggak, kita berhadapan dengan binasa atau selamat. Hati-hati, gunakan harta, gunakan kesehatan yang ada. Hati-hati. Jangan abaikan Tuhan. Nah, kita lihat sebentar. Kita lihat yang pertama, menabur dalam daging. Kita sudah baca dalam ayat 8 tadi. Menabur dalam daging maksudnya itu akan binasa. Maksudnya menabur dalam daging, terjemahan lain katakan menabur dalam hawa nafsu. Nafsu manusia. Menabur, berbuat sesuatu dalam nafsu. Saudara pakai berkat yang Tuhan beri kepada saudara, untungnya di toko dan lain-lain, dapat berkat, saudara cari makan tiap hari makanan yang pokoknya makan sudah ndak ukuran. Itu pun salah. Saya kalau makan, orang ajak makan,
makanannya berlebih-lebihan. Ini saya cerita sesuatu. Saya dulu pernah berkali-kali kami ke satu kota, saya tidak sebut kota itu. Ada yang nyambut kami. Dia sambut, dia pagi-pagi dia sudah jemput. Bawa makan. Pergi ke rumah makan mana. Makannya, pesannya berlebihan. Saya bilang jangan. Saya makan satu piring aja sudah cukup. Ya pesan ini, pesan ini, pesan ini. Akhirnya tidak habis. Saya bilang ini dosa loh. Saya ngomong belak-belakan. Bukan saya bilang daripada kasih makan lebih baik kasih mentahnya. Maksudnya bukan. Saya tidak pernah ngomong begitu. Nanti dikira pendeta mata duitan. Saya tidak mau. Tapi memang sebaiknya begitu. Daripada dikasih makan banyak-banyak sampai makanan berlebih-lebihan. Siang ajak makan. Makan ke rumah makan Manado. Pesan ini. Makan cuma berempat atau berlima. Bayarnya 1 jutaan. Saya rasa berdosa. Bukan saya kesenangan. Saya bolak-balik tegur di meja makan. Saya bilang salah loh ini. Kasih saya makan makanan yang 20.000 pun asal diberi dengan hati yang senang. Pakai makan segala macam. Pemborosan. Pemborosan itu pun adalah menabur dalam hawa nafsu, dalam kedagingan. Hati-hati. Hati-hati. Tidak salah kita piknik. Tidak salah kita rekreasi. Tapi jangan sampai, kalau makan ya. Kalau makan, saya selalu mikir orang yang sudah tidak pernah makan. Atau jarang makan. Saya tidak pernah usir orang yang kalau saya lagi makan di rumah makan. Dan ada orang yang dia main gitar atau main apa untuk minta. Kadang-kadang dia yang punya rumah makan, dia bilang, jangan ganggu orang. Saya bilang, enggak apa-apa, saya enggak terganggu. Kecuali orang lain yang terganggu. Saudara, peka. Gunakan harta saudara dan saya. Waktu saudara dan saya. Pikiran, kesehatan. Gunakan dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ini soal keselamatan dan soal kebinasaan. Sungguh-sungguh mengerikan. Itu sebabnya ini yang mendorong saya untuk saya satu minggu saya siapkan mungkin sudah 3 atau 4 tema khotbah. Ini tadi malam baru selesai jam 12:30 atau hampir jam 1. Gunakan pemberian Tuhan untuk menabur dalam daging, artinya menggunakan pemberian Tuhan untuk kebanggaan diri. Hati-hati ya. Jangan gunakan berkat Tuhan untuk kebanggaan diri. Supaya orang kagum lihat kita. Wah macam-macam. Pokoknya cuma kita yang tahu kalau kita sedang menggunakan berkat kita untuk kebanggaan diri. Bukan untuk kepujian bagi Tuhan. Amin. Menggunakan berkat Tuhan sambil menjauh dari Tuhan. Contohnya begini. Kita menggunakan berkat, tapi sambil kita mengabaikan doa, mengabaikan ibadah. Kita tidak ada pikiran lagi untuk ibadah. Karena kita sedang menggunakan berkat itu. Kita abaikan. Kita lewatkan kesempatan untuk beribadah. Saya berkali-kali katakan, cuma kita dan Tuhan yang tahu bahwa kita memang tidak bisa ibadah. Tidak bisa datang berdoa. Cuma Tuhan dan kita yang tahu. Memang ada kalanya kita tidak bisa. Tapi kalau bisa kemudian kita sengaja mengabaikan, itu hitungan Tuhan lain. Kita sudah baca ayatnya tadi. Tuhan akan membalas setiap orang menurut tindakan, keputusan, perbuatannya. Nah,
menabur dalam daging, saya beri satu contoh yang iblis suka berikan kepada kita untuk kita lakukan supaya kita ini menabur dalam daging. Jadi Injil Matius pasalnya yang keempat, mulai ayat 1, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi rupanya kadang-kadang pimpinan Roh Kudus ke kita untuk bawa kita dicobai, digoda. Digoda tidak berdosa, tetapi tergoda itu berdosa. Amin. Jadi kita tidak mau tergoda. Kemudian Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat 2, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, maka akhirnya laparlah Yesus. Kita mau lihat 3 hal di dalam ayat ini mengenai godaan iblis untuk bawa kita menjadi orang yang menabur dalam daging. Yang pertama kita lihat nih Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau ini anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Keadaan lapar, seringkali iblis goda kita untuk bertindak dalam kedagingan, bertindak dalam hawa nafsu. Lapar, iblis datang. Kalau engkau sungguh anak Allah, bikin batu ini jadi roti. Bisa enggak? Tuhan Yesus bisa lakukan enggak? Batu jadi roti. Bisa. Pamer kekuasaan. Tapi seringkali, saudara, saya taruh ini. Yang Tuhan enggak mau, itu iblis yang perintah. Masa Tuhan tunduk kepada perintah iblis? Kelihatannya untuk kebutuhan. Hati-hati ya. Kelihatan kebutuhan. Sepertinya kebutuhan. Kita sudah tidak pusing. Ada banyak orang lapar nasi, lapar minuman, artinya haus. Ada orang lapar kedudukan, kemudian dia menghalalkan segala cara, taati perintah iblis karena lapar. Orang berbuat bikin penyimpangan banyak. Itu yang pertama kita lihat, godaan iblis untuk bikin orang menabur dalam hawa nafsu. Yang kedua, Matius 4 ayat 5, pamer dalam bait Allah. Itu iblis. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia atau Allah akan memerintahkan malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Setan goda Tuhan Yesus untuk pamer. Pamer kuasa, pamer hubungan dengan Allah, pamer pertolongan malaikat di bait Allah. Saya merenung ini, bait Allah kan bicara mengenai gereja. Kalau kita berbuat apa-apa untuk cuma pamer di dalam gereja karena pamer. Saya khotbah karena pamer. Saya berkorban karena pamer. Saya berbuat ini dan itu karena pamer. Itu daging, itu perbuatan daging yang tidak menghasilkan hidup yang kekal. Dan saya sudah lihat banyak orang kelihatan sibuk. Ada ibu-ibu yang sibuk, pagi dia datang doa pagi di satu kota. Jam 10 dia ikut tim untuk besuk keliling. Karena di kota besar, jadi mereka tentunya keliling dengan mobil. Pulang-pulang jam 2.
Anak sudah tidur pulang dari sekolah, pembantu yang urus. Kemudian dia jam 2, kemudian sore malam datang lagi ada kegiatan latihan paduan suara. Tiap hari banyak kegiatan, dia ikut tim besuk itu, tim besuk ini, tim besuk. Ikut. Beberapa tahun kemudian mengeluh dia. Suami saya tinggalkan saya. Padahal saya sudah setia. Ini pamer di dalam gereja, pamer dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, itu mengerikan. Dia kira dia menabur dalam roh. Dia kira dia menabur. Dia kira dia bikin kegiatan karena Tuhan. Mudah-mudahan saudara tidak salah ini. Nanti bilang, wah kalau begitu saya sudah tidak main musik lagi, tidak datang latihan lagi, tidak lagi tutup-tutup ini, tidak lagi matiin lampu dan tutup pintu. Karena nanti dikira pamer. Enggak, cuma Tuhan yang bisa nilai kita kok. Lakukan saja segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan bilang begitu. Jadi saya suka katakan begini di teman-teman hamba Tuhan di wilayah ini. Saya bilang, kita pakai apa, mau rapi atau mau sembarangan, itu hati kita ada apa. Kita pakai rapi karena kita menghormati orang-orang yang ketemu dengan kita, itu benar. Tapi kalau kita rapi, saya rapi supaya kelihatan, wah ini baru pendeta yang rapi. Kalau tujuan itu sama dengan ini, suruh di bubung bait Allah, loncat, nanti ada malaikat tahan kaki supaya tidak terantuk ke batu. Pamer di bait Allah, pamer di gereja, pamer di pekerjaan Tuhan. Ada banyak. Datang dari kota besar, kumpulkan pendeta desa, termasuk saya. Dikhotbahin, Yesus yang ada di kota besar sama dengan Yesus yang ada di desa ini. Kalau Tuhan berkati kami berlimpah-limpah di kota, Tuhan akan berkati juga kalian berlimpah-limpah di desa. Ya, semua percaya dong. Bukan berarti yang di desa kolektornya tidak lebih dari 250, 300. Terus dibilang Tuhan tidak ada di desa. Di kota satu kali kolektor 2,5 juta, 5 juta, 10 juta. Itu ukurannya kehadiran Tuhan. Penghinaan. Ini pameran di pekerjaan Tuhan. Pamer. Bukan. Begitu selesai ibadah, dikunjungi dari kota, bagi-baginya satu orang 50.000. Kasihan, mereka pulang 6 orang, 7 orang, pulang di jalan, makannya lebih dari 1 juta. Pamer di pekerjaan Tuhan. Tidak ada upah dari Tuhan. Saudara, hati-hati. Gunakan hati-hati. Yang ketiga, Matius 4 ayat 8. Demi harta dan jabatan rela menyembah iblis. Waduh, ini dia ayatnya. Ayat 8. Dan iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Bicara mengenai kerajaan dunia dan kemegahan, kemewahan. Kemudian iblis bilang begini, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini di Injil Matius 4 ini, ayat 1 sampai yang 9. Saya sengaja angkat, ini godaan iblis untuk kita menabur dalam kedagingan. Yang ketiga ini, ayat 8 dan 9, saya tulis judulnya, demi harta dan jabatan, rela menyembah iblis.
rela menyembah ketidakbenaran. Tuhan Yesus bilang iblis itu bapa pendusta. Kalau kita suka berdusta, sengaja berdusta untuk dapatkan jabatan, untuk dapatkan kemegahan, untuk dapatkan harta, kemewahan, kita abaikan kebenaran, itu sama dengan kita menyembah iblis. Dalam pikiran kita, saya tidak ke tempat penyembahan iblis kok. Tapi kita menghalalkan segala cara untuk dapatkan kemegahan, dapatkan jabatan. Dan kita lihat itu baik terjadi dalam gereja maupun terjadi di bangsa ini. Demi jabatan, orang menghalalkan segala cara. Demi kemewahan, demi kekayaan. Kita sudah lihat pejabat-pejabat yang ditangkap dan punya harta yang tidak dilaporkan. Mengerikan. Orang lakukan itu. Sampai terjadi ke pendeta-pendeta di dalam gereja. Ke anggota-anggota gereja pun. Saudara, hati-hati. Hati-hati. Jangan menghalalkan segala cara untuk dapatkan harta, dapatkan keuntungan, dapatkan jabatan. Ujungnya itu kebinasaan. Apa gunanya? Tuhan Yesus bilang, apa gunanya kita memperoleh harta seluruh dunia ini, tetapi jiwa binasa. Berkali-kali saya sampaikan, hidup kita dapat berakhir tiba-tiba. Bukan kebetulan Tuhan izinkan ada satu peristiwa baru-baru terjadi di Panarukan. Bukan kebetulan. Tuhan ingin memperingatkan saudara dan saya untuk waspada. Tuhan, hidup ini dapat berakhir tiba-tiba. Saya ingin menabur bukan dengan daging, tetapi menabur dalam roh. Amin. Menabur dalam roh artinya bertindak menurut yang Tuhan kehendaki. Menabur dalam roh, melakukan hal yang seakan merugikan. Apa itu menabur dalam roh tetapi seakan-akan merugikan? Taburan apa yang seakan-akan merugikan kita? Kita ini semua paling peka kalau bicara soal uang. Tapi itu yang Tuhan kejar. Itu sebabnya umat Tuhan dari masa lalu sampai masa kini, itu seringkali Tuhan bukan tidak mampu pelihara pekerjaan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan taruh itu di kita semua? Supaya kita berbuat. Kalau saya lihat ada seseorang kekurangan, kemudian saya bilang, saya berdoa Tuhan cukupkan engkau. Padahal Tuhan mau saya yang memberi. Kenapa sudah belok ke uang? Tapi maksudnya melakukan hal yang seakan merugikan. Waktu kita memberi ke seseorang, kecuali kita punya ratusan juta, kita kasih 10.000 rupiah ke seseorang, ya enggak terasa. Sama dengan cukur jenggot. Saudara, sungguh-sungguh hati-hati. Berkali-kali saya ulang. Ibu-ibu, kalau ada bapak-bapak yang ke pasar, jangan nawar orang jual kangkung 1.000 3 ikat, nawar lagi 500 ya. Terlalu. Parkir aja 2.000, padahal sudah dapat parkir gratis. Nggak pernah saya kasih uang parkir. Saudara, hati-hati gunakan. Lihat orang yang menderita di depan mata saudara. Jangan bilang, dia lagi. Kalau Tuhan suruh dia datang ke rumah, jangan-jangan itu malaikat yang menyerupai pengemis. Memang kalau di lampu merah kan ada undang-undang. Tidak boleh memberi di lampu merah. Sekarang tidak ada lagi peraturan itu. Saya tidak tahu masih berlaku atau tidak. Nah, melakukan hal yang seakan merugikan. Seakan merugikan itu apa? Mengalah. Terasa rugi enggak waktu kita mengalah? Padahal kita benar. Terasa rugi enggak? Rugi. Mengalah.
Mengalah itu rupanya salah satu hasil dari kerendahan hati. Karena kebanyakan kita tidak mau mengalah. Kita mau menguntung, bukan mengalah. Mengalah. Kita diam. Mengalah itu bukan kalah. Tapi kadang-kadang untuk menang, kita mengalah. Caranya menang adalah mengalah. Memenangkan pertengkaran itu seringkali menang dengan cara mengalah. Menabur dalam roh melakukan hal yang seakan merugikan. Contohnya merugikan, mengalah. Kemudian tidak membalas. Paling enak membalas. Kalau kita dimaki-maki orang, paling enak kita balas memaki lebih sadis lagi. Itu. Tapi waktu kita tidak membalas, bukan begini. Untung saya baru dengar firman Tuhan hari Minggu kemarin. Kalau enggak, hancur kamu. Tak remek-remek, pencet-pencet, tak tarik rambutnya, tak gulung-gulung, masukin sumur. Bukan begitu yang tidak membalas. Tidak membalas adalah menguasai diri. Salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Jadi rasanya, rasanya ingin membalas. Terus kita bertekad, Tuhan, saya tidak mau balas. Itu menabur. Menabur tidak membalas, menabur mengalah. Itu ujungnya hidup yang kekal. Mau hidup kekal atau mau binasa? Nggak usah sebut, pasti mau hidup yang kekal semua. Tapi marilah kita bertindak untuk cocok hidup yang kekal, gitu loh. Mengampuni, gampang atau sulit? Sulit. Apalagi berkali-kali disakiti, itu mengampuninya ndak gampang. Ada yang bilang, iya, Om ndak rasa, enak saja ngomong suruh mengampuni. Ya Tuhan tolong, dia minta saya menasehati dia, tunggu saya dimaki-maki orang katanya. Bagaimana orang mau memaki saya kalau saya jalan baik-baik? Mengampuni itu menabur. Salah satu cara menabur dalam roh adalah mengampuni. Tuhan Yesus bilang begini. Kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang di sorga juga tidak mengampuni kamu. Bagaimana saudara? Yang masuk sorga cuma orang-orang berdosa yang diampuni. Amin. Tidak ada yang amin. Ulang. Yang masuk sorga cuma orang berdosa yang diampuni dosanya oleh Tuhan. Amin. Tapi Tuhan Yesus bilang begini. Untuk diampuni dosa kita, kita mengampuni orang. Doa Bapa kami begini. Ampunilah kami seperti kami juga sudah, bukan akan mengampuni, sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus sampai bilang Matius 6 itu. Jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu di sorga tidak akan mengampuni kamu. Ngeri kan? Jadi kita setia di gereja, kita terdaftar. Begitu mati menghadap Tuhan, kita kaget. Tuhan bilang, malaikat lempar dia ke sana. Kok ke sana? Kok ke tempatnya si orang kaya? Tuhan langsung bongkar. Ini loh kamu tidak mengampuni. Mengampuni berat,
tetapi harus kalau mau masuk surga. Kalau mau Bapa di surga ampuni, enggak enak. Merugikan, terasa merugikan. Tapi ini taburan yang menguntungkan. Amin. Kita belum lagi sampai ke firman yang bilang, kalau musuhmu lapar, beri dia racun. Kalau musuhmu lapar, beri dia makan. Itu Tuhan Yesus yang bilang. Saya rasa mungkin saya belum sampai ke sana, tapi saya mau belajar sampai ke sana. Kalau musuhmu haus, beri dia minum kopi Vietnam. Beri dia minum. Waduh. Kitab Roma pasal 12, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi beri tempat kepada murka Allah. Jadi kalau kita balas, itu terbatas. Kalau Tuhan yang balas, itu sampai geleng-geleng kepala. Tidak enak memang, tidak membalas, mengampuni. Ini menabur, melakukan sesuatu yang seakan merugikan. Tapi bukan rugi. Memberi. Yang terakhir saya tulis memberi. Karena memang di Alkitab menonjol sekali Tuhan Yesus bicara soal memberi. Rupanya Tuhan menguji hidup kita soal memberi. Ini ayatnya. Lukas 6 ayat 38 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan mau diberi. Mana lebih dulu? Tuhan Yesus bilang, terimalah maka kamu akan diberi. Kamu akan memberi. Tapi ini enggak. Suruh memberi dulu. Baru kita diberi. Saudara, saya praktekkan dari dulu. Bukan mau nyombong, katanya Tuhan Yesus kan memberi dengan tangan kiri, tidak boleh diketahui tangan kanan. Tapi ini untuk mengajar kita semua. Memberi dengan apa? Tangan, ya pokoknya yang begitulah. Tidak boleh diketahui. Memberi dengan tangan kanan, tidak boleh diketahui tangan kiri. Tapi mungkin kaki kiri boleh tahu. Jadi, berilah kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, ini caranya Tuhan membalas. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur waktu memberi, akan diukurkan kepadamu. Waktu kita memberi itu ada emannya, ada sayangnya, ada setengah hatinya. Itu juga yang akan Tuhan perlakukan ke kita. Setengah hati Tuhan memberkati kita. Rumus ini hendak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Saya tidak bermaksud sampaikan ini untuk supaya meningkat persembahan saudara, tidak. Tapi saya cuma rindu kita semua sama-sama berjuang untuk melakukan taburan dalam roh, pimpinan roh. Dan caranya adalah kadang-kadang seakan akan merugikan kita. Rasa rugi enggak waktu memberi? Waktu didorong untuk memberi, rasa rugi. Kecuali yang saya bilang tadi, punya ratusan juta, kita kasih 10.000 ke seseorang. Itu enggak terasa. Nah, saya tidak bermaksud saudara nanti mau persembahan, saudara pulang ke rumah dulu ambil ambil uang banyak-banyak bawa pulang ke sini. Bukan itu. Tapi kita mau bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Lakukan segala sesuatu. Lakukan soal memberi pun. Lihat kepada Tuhan. Saya kalau bawa persembahan, saya
tahu saya membawa persembahan itu, saya ada di hadapan Tuhan. Kalau persekutuan wilayah, saya tahu saya memberi persembahan bukan untuk isi kas wilayah, tetapi saya tahu itu caranya salah satu ibadah saya kepada Tuhan. Nah, Amsal 19 ayat 17, baca sama-sama dengan kuat, 1, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, orang yang perlu ditolong, apa? Memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Agus kasih tahu kasih tahu Tuhan yang akan membalas perbuatan. Amsal saya lupa bahasa Tionghoanya. Memiutangi Tuhan. Apa itu memiutangi Tuhan? Kita bikin Tuhan berutang dengan kita. Siapa kita ini? Tapi bikin Tuhan berutang dengan kita. Wih, kalau Tuhan berutang perlu ditagih baru dikembalikan enggak? Woi Tuhan, ingat terus. Aduh, saya punya utang ke Yanto. Saya punya utang ke Jeffrey, punya utang ke Licuan. Saya punya utang ke Tata, kadang-kadang saya lupa bayar pulsa. Tapi saya sudah pesan, kalau saya lupa tolong ingatkan, Om utang. Tapi tidak pernah dia ingatkan. Memiutangi Tuhan, katanya, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, hati peka untuk memberi. Memberi karena Tuhan. Memiutangi Tuhan. Bikin Tuhan berutang dengan kita. Kalau Tuhan berutang dengan kita, Tuhan segera bayar. Amin. Ada orang yang berutang susah, naginya susah. Malah yang nagih yang dimarah. Uang saya kok saya nagih. Dulu waktu masih kerja, waktu masih di Bali, ada teman yang berutang dengan saya cukup banyak. Lama kami tidak ketemu, 2 tahun. Kapal saya masuk Bali, dia masuk Sabang. Kapal saya masuk Sabang, dia masuk Bali. Tidak pernah ketemu. Satu waktu ketemu sama-sama, mau Natal tahun baru, ada di Bali. Terus saya tanya, minta uangnya. Kamu pinjam uang ke saya? Dia bilang, sudah lama kok. Loh, sudah? Dia pinjam 100, waktu itu 100.000 itu kayaknya beras masih belum sampai 500 rupiah, beras mungkin 100, beras itu 130 rupiah, itu dia pinjam 100.000, sebenarnya cukup besar tuh, mungkin bisa masih beberapa gram emas. Saya minta, dia bilang, sudah kembalikan 50.000 aja, sudah lama. Saya baru tahu sekarang kalau makin lama dipinjam, mestinya bunga makin besar kan? Dia bilang karena sudah terlalu lama, separuh aja dibayar. Saya terima aja daripada ndak dapat. Bilang, jadi orang kalau berutang itu manusia. Tapi kalau sampai Tuhan rasa Tuhan berutang dengan kita, Tuhan segera bayar. Amin. Dan bayarnya itu biasanya lebih. Kalau manusia ada bunganya, Tuhan berbunga-bunga. Mau dapat yang berbunga-bunga? Rajin menabur dengan tulus hati. Amin. Tuhan akan balas perbuatannya itu. Galatia 6 ayat 7 yang pertama tadi. Jangan sesat, jangan tertipu. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Saudara, waktu kita menabur dengan cara daging, kita mempermainkan Tuhan. Jangan sampai kita menggunakan harta, menggunakan kesehatan kita gunakan dengan cara daging, cara nafsu. Itu kita
mempermainkan Tuhan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Perhatikan bagaimana saudara dan saya menabur. Tuhan memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan. 2. D. Kita sama-sama berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.